Nah ini kita kembali ke topik tentang tenaga kerja ya. Bapak menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, itu sekarang ini kan lagi nggak baik-baik saja. Soalnya Ya, PHK lagi di mana-mana dan juga ya. ini menurut data Kemenaker sendiri, ini angkanya mencapai 48.345 orang sepanjang 2024. Ya. Apa saja langkah yang dilakukan untuk menghadapi situasi ini? Pertama, memang iklim industrial kita itu tidak baik-baik saja, karena memang ada perang, ada kondisi global yang juga tidak menguntungkan terhadap iklim industri kita, karena ini kan punya keterkaitan. Tambah lagi kebijakan Donald Trump ya, yang sedikit mengganggu ada beberapa negara Eropa dan beberapa negara Asia juga, China juga gitu. ya. China Pajak khususnya. import yang tinggi ya. Iya, yang akhirnya kalau nggak salah China itu kena pajaknya 60% ya, impornya ya 60% ya kalau tidak salah. Ya, kalau Itu kebijakan itu yang akhirnya ya ini juga mempengaruhi ya. Kita itu kalau nggak salah Indonesia kena berapa puluh persen gitu. Tapi apapun yang terjadi kan kita tidak boleh terlalu ya, harus semat diam dan pesimis, dan kita juga akan melakukan langkah-langkah yang luar biasa, misalnya kayak Pak Prabowo coba membuat namanya Danantara itu ada sekitar 15 triliun. Dari 15 triliun itu, ini kan selama ini kenapa kita tidak maju-maju? 15.000 triliun atau 15 triliun? 15.000 triliun. 15.000, ya. 15.000 triliun itu kan bisa digunakan untuk investasi, misalnya investasi terkait swasembada pangan, kemudian swasembada energi, yang di situ pasti ada resapan tenaga kerjanya, bagaimana kita membangun para pekerja petani milenial, karena kan kita banyak lahan nganggur, gitu. Kemudian terkait misalnya investasi lainnya, tapi basisnya adalah resapan tenaga kerja. Jadi memang situasi ini sangat susah dikendalikan ya, kita harus akui. Tapi kan ke depan ini negara melakukan upaya-upaya yang pasti basisnya adalah mencari sebuah solusi agar problem-problem ini bisa diselesaikan. Apalagi kita pahamin bahwa Indonesia hari ini adanya bonus demografi. Kalau salah tata kelolanya atau salah memanagenya, ini juga akan menjadi masalah lagi. Apalagi tenaga kerja kita ini kan skillnya juga kurang. Karena kebutuhan ketenaga kerjaan di Indonesia juga tinggi juga sebetulnya. Tapi problemnya persoalan kompetensi, kemudian skill. Nah, sekarang kita negara coba memberi ruang kepada para pencari kerja yang skill atau skilling dan sebagainya untuk kita latih di balai latihan kerja kita. Ada BLK untuk melakukan upskilling kalau mereka tidak punya keahlian, agar nanti di tempat-tempat penempatan tenaga kerja itu, misalnya mereka butuhkan operator atau nah, itu bisa kita latih. Gitu. Jadi sebetulnya banyaklah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait bagaimana mengantisipasi, pertama angka pengangguran, kedua angka kemiskinan yang begitu ekstrim, gitu. Ya tentunya selain skill kan kita juga butuh karakter dan budaya kerja yang bagus ya, supaya itu produktivitas etos kerja. Jangan sampai gini, ya kita harus berani mencontoh apa yang dilakukan oleh China ya. Mereka itu salah satu menurut saya negara yang punya etos kerjanya cukup tinggi. Jangan kita teriak-teriak lapangan pekerjaan lantas isu-isu yang seperti apa malah yang tidak baik. Malah kita melihat banyak negara-negara seperti China yang malah menurut saya itu bisa dijadi contoh untuk mengangkat produktivitas kerja atau etos kerja di kita. Jangan alergi lah mengadopsi sebuah nilai yang lebih baik gitu, lebih baik. Masalahnya ya. Iya. Demi kemajuan. Kan kadang-kadang kita karena kemalasan kita, akhirnya kita melempar orang
atas kemalasan kita iri gitu loh, menyalahkan orang lain. Jangan dong, fair dong, gitu. Itu makanya saya bilang Cina itu paling bagus untuk model produktivitas dan etos kerja. Gitu. Dan juga sekarang teknologi kan sudah semakin canggih. Teknologi apalagi kita lihat. Tapi tentunya juga masalah teknologi ini yang sekarang juga menjadi masalah tantangan buat tenaga kerja kita. Kenapa? Sudah ada robot, AI. Ada AI, robot dan semua tenaga kerja itu berbasis kerjaannya itu bisa diambil alih sama robot-robot yang lebih efektif. Bahkan dan cepat ada gitu. apa kata teman saya kemarin cerita, ada yang lebih tinggi lagi. Robot-robot itu, robot AI itu kekuatannya bisa lebih berapa kali manusia. Pasti. Kedua, otaknya seperti Albert Einstein. Gimana coba lantas kalau yang otaknya standar doang jadi apa? Tingkat itu? akurasinya. Nah, dan bahkan sekarang pabrik itu bahkannya sistemnya kerjanya gelap. Nggak perlu lampu, yang penting robot jadi program. Nggak perlu lampu, jadi penghematan juga. Ada apa lagi kita lihat Cina tuh? Iya. Cina itu nanti polisi lalu lintasnya robot, bukan orang lagi. Iya. Udah sampai sebegitunya. Nah, ini lantas kita masih keluh kesah, mana kerjaan, tingkat sekolahnya aja pendidikannya rendah. Ya, itu dia. Nah, betul. ini kan warisan yang dilakukan oleh kekuasaan yang lama yang begitu malas karena pejabatnya ya korup gitu. Nah, kita kan berhadapan dengan perilaku warisan pejabat yang korup, negara yang korup, ya akhirnya dampaknya sekarang ini nih, gitu loh. Kalau seandainya negara ini mewariskan hal-hal yang baik, saya rasa tidak seperti ini. Contoh apa? Singapura, gitu. Negara itu berpihak kepada warga negaranya dengan apa? Menciptakan SDM. Kok kita apa? Menciptakan yang namanya perilaku korup yang akhirnya dampaknya ke industrial kita. Misalnya contoh ormas-ormas. Ya. Industrial ini para pengusaha ini kan sudah bayar pajak. Ngapain lagi dipalakin pabrik-pabrik itu? Belum lagi tingkat RT, RW sampai kelurahan sampai apa? Ikut juga tuh. Apalagi di momen-momen hari raya minta THR. Belum lagi ulang tahun ormasnya minta lagi. Belum lagi ulang tahun ketua umumnya minta lagi. Berapa banyak ormas? Ya akhirnya apa? Itu kan menjadi ancaman. Dan ini memang salah satu juga akibat investor yang maksudnya masuk triliunan akhirnya nggak jadi. Salah satunya itu. Malu nggak kita? Gitu loh. Itu malu nggak kita? Itu yang perlu harus dicarikan solusinya ya. Bukan carikan solusi, nggak bisa. Kita kan punya, negara ini kan punya instrumen. Ada namanya aparat penegak hukum, ada namanya Satpol PP, ada yang namanya pemerintah daerah, ada yang namanya pemerintah provinsi. Nah ini gimana nih, gitu loh. Nah mereka bergerak dong, kan gini. Setiap pengusaha ketika melakukan investasi ke sebuah wilayah, pasti kan ada resapan tenaga kerjanya. Harusnya berpihak dong. Jangan dibiarkan industrial ini atau pengusaha ini dalam tekanan, gitu loh. Ada memang konsekuensi PHK, ya pasti. Karena kenapa? Ya mereka rugi. Cari sih pengusaha yang mau rugi nggak ada tuh. Cari juga negara yang mau ngeliat rakyatnya miskin. Kalau rugi ya tutup sama aja. Nanti tenaga kerja juga. Iya, akhirnya dampaknya ke tenaga kerjaan. Gitu. Nah, hal inilah yang sedang kita perjuangkan untuk bagaimana menjawab persoalan-persoalan tadi itu. Gitu. Makanya ya kayak saya ini selalu turun ke bawah ya, ke tengah-tengah kawan-kawan buruh. Lantas juga kita diskusi dengan kawan-kawan pengusaha, apa sih kendalanya? Oh ini, saya yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan, speak up itu. Ada nggak upaya pemerintah, karena berhubungan dengan nanti tenaga kerja kita banyak diambil alih oleh robot dan AI segala macam, mungkin tenaga kerja itu lebih banyak sekarang SDM di kita ya, SDM kita, sumber daya manusia kita ini sebaiknya diberikan pelatihan supaya bisa menjadi wira swasta kecil-kecilan, petani atau ya, apa gitu. Nah itu makanya kita sedang menguatkan UMKM, petani-petani milenial, karena kita banyak potensi-potensi yang bisa menjadikan akses lapangan pekerjaan. Karena pemerintahan Pak Prabowo ini kan sangat concern terhadap kesejahteraan rakyat ya. Makanya kita menghadapi 2045 tentang Indonesia Unggul ini penting sekali dengan narasi-narasi yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo. Makanya ya kita harus mendukung dan sedikit bersabar lah. Karena sekali lagi
Presiden Prabowo ini kan mendapat mandat dari rakyat, bukan langsung dari Tuhan. Ya. Dia dikasih langsung ngebelah. Lagi juga presiden kan bukan pesulap. Gitu. Gampang sekali gitu. Langsung hilang, langsung selesai, nggak bisa. Ada proses yang sedang kita lakukan sebagai negara dan pemerintah.